setahun ini 1 kali atau lebih. Dan bahkan tidak saja demikian janji yang diberikan oleh Rasulullah. Rasulullah katakan, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya nanti amal bacaan itu akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat bagi kita yang membaca. Jadi sebelum Buya nanti berikan hadiah, saya ingin juga berikan dia. Ingin bertanya kepada anak-anak yang SD dan SMP. Ada SD SMP. Siapa di antara anak-anak SD dan SMP yang sudah khatam sampai hari ini sejak awal hari pertama Ramadan? Ada sudah khatam 1 kali sampai 29 juz ada? Ada 28 atau malam ini malam 19, 20. Ada yang sudah 19 juz? Layak hadiahnya. Jadi itu pertama, tilawatil Quran ibadah. Jadi jangan pernah kita bosan beribadah kepada Allah, hamba diri kepada Allah, salah satunya adalah dengan tilawah. Yang kedua, karakter dari Al-Quran itu adalah innahu salima minan tanaqub wat tadar. Al-Quran itu hukum-hukumnya, hukum yang dikandungnya itu jauh dari bertentangan. Tidak ada hukum Allah dan hukum yang bertentangan, semuanya sejalan. Dan semua hukum Allah yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, baik itu perintah yang harus kita kerjakan atau larangan yang harus kita tinggalkan, semuanya itu untuk maslahat dan kebaikan kita. Dan tidak ada satu yang bertentangan. Dan inilah yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, "Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran, tidak merenungi apa makna yang dikandung oleh Al-Quran? Kalau seandainya Al-Quran itu berasal dari selain Allah, bukan berasal dari Allah SWT, sungguh kalian akan mendapatkan pertentangan yang banyak, perselisihan yang banyak. Tetapi tidak. Dia berasal dari zat yang mulia, yaitu Allah SWT. Dan Allah itu maha mengetahui dan maha mengerti tentang apa yang maslahat bagi kita manusia. Maka tidak ada hukum Allah yang bertentangan. Ketika Allah menyebutkan dalam Al-Quran, "Wasariqu wasariqatu faqatu aydiyahuma," laki-laki yang mencuri atau wanita yang mencuri, potong tangannya. Maka orang yang beriman dengan Allah dan beriman dengan kitab Allah di dalam Al-Quran, maka ketentuan dan hukum Allah itu tidak untuk dipertentangkan, tapi itu diterimanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran, "Wala taqrabus zina," jangan kalian dekati zina, maka pasti semua perbuatan yang akan mengantarkan kepada zina itu mendatangkan kemudaratan dan kerugian untuk kita. Oleh sebab itulah kemudian Allah melarangnya. Dan tidak ada pertentangan, tidak ada kontradiksi antara satu hukum dalam Al-Quran dengan hukum yang lain. Semuanya sejalan dan semuanya untuk kemaslahatan kita manusia. Dan juga bukan untuk kemaslahatan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu tidak butuh kemaslahatan dari kita. Allah juga tidak butuh ketaatan dari kita, karena ketaatan kita kepada Allah tidak akan menambah kemuliaan Allah. Sebagaimana juga keingkaran seorang hamba kepada Allah juga tidak akan menjadikan Allah hina. Karena Allah itu mulia di dzati, Allah itu mulia karena zatnya, bukan karena yang lain. Berbeda dengan kita, kemuliaan kita karena dipandangkan, dikaitkan dengan harta, dengan pangkat, dengan jabatan, tetapi Allah tidak. Maka hukum Allah juga demikian, Al-Quran juga demikian. Hukum-hukumnya adalah hukum yang mengandung kemaslahatan, dan kemaslahatan itu kembali kepada kita. Dan tidak ada di antara hukum Allah itu yang bertentangan. Kemudian
Yang ketiga adalah Al-Quran Karimun. Al-Quran itu karim. Apa itu artinya karim? Mulia. Karena Al-Quran itu berasal dari Allah, berasal dari zat yang mulia, maka kemuliaan itu juga melekat pada Al-Quran. Maka kalau kita perhatikan malam diturunkannya Al-Quran dari Sidratul Muntaha ke langit dunia, malam itu kemudian dikenal dengan malam yang terbaik, malam Lailatul Qadar, malam yang paling baik. Kemudian juga Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Kemudian bulan Ramadan menjadi bulan yang terbaik dan satu-satunya bulan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Jadi dibacakan di awal acara kita, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Satu-satunya bulan yang disebutkan dalam Al-Quran bulan Ramadan. Dan kemuliaan Ramadan itu dikaitkan dengan Al-Quran. Sekalipun bulan Ramadan itu bulan puasa, kita berpuasa, saum, tetapi Allah sebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bukan Syahrul Ramadan alladzi kutiba fi siyam, tidak, tetapi diturunkan Al-Quran. Menunjukkan juga bulan diturunkan, kemudian bulan tersebut jadi mulia. Nabi yang diturunkan padanya Al-Quran kemudian juga menjadi Nabi yang paling mulia, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian umat yang turun padanya Al-Quran, itu umat Nabi Muhammad juga menjadi khairah umat, menjadi umat yang terbaik. Maka siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran pasti akan mendapatkan kebaikan. Kenapa? Karena Al-Quran itu baik. Siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran, maka dia akan mendapatkan kemuliaan. Kenapa? Karena Al-Quran itu mulia. Dalam ungkapan Arab dikatakan, kullu ma udhifa ila karimin karimun, wa kullu ma udhifa ila dalilin dalilun. Semua yang disandarkan kepada yang mulia, maka dia akan mulia. Dan sebaliknya, semua yang disandarkan kepada yang hina, dia akan hina. Kalau saya mengatakan kata pembantu, ibu-ibu yang terbayang apa? Atau orangnya seperti apa kalau dikatakan pembantu? Kira-kira penampilannya seperti apa? Atau kerjanya seperti apa kalau disebutkan pembantu? Mungkin yang terbayang oleh kita seorang wanita atau laki-laki berpakaian yang tidak rapi, mungkin agak kotor, bekerja, menyapu, mengambil rumah misalnya, atau bekerja di kebun. Itu terbayang oleh kita ketika disebutkan kata pembantu. Tetapi ini dunia saja. Kalau kita katakan pembantu presiden, apakah yang terbayang oleh kita seperti tadi? Pembantu presiden itu pakai jas, pakai dasi, mobilnya juga bagus. Mungkin dia juga punya pembantu lagi di rumah. Kenapa? Dia disandarkan kepada presiden, pembantu gubernur, pembantu bupati. Demikian juga kalau kita disandarkan kepada Al-Quran, kebiasaan kita disandarkan kepada Al-Quran, kita menjadi hamba yang biasa membaca Al-Quran misalnya, atau menghafal Al-Quran, atau mengajar Al-Quran, maka insya Allah akan mendapatkan kemuliaan. Inilah yang dikatakan Rasulullah SAW dalam hadisnya, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwama wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat sebagian kaum karena Al-Quran ini, dan juga Allah menghinakan sebagian kaum karena Al-Quran ini. Kapan seorang diangkat Allah? Kapan sebagian kaum itu diangkat Allah dengan Al-Quran? Ketika tingkat interaksi mereka dengan Al-Quran tinggi, baik membacanya, baik mempelajarinya, apalagi sampai mengamalkannya, maka dia akan mendapatkan kemuliaan. Allah akan tinggikan derajatnya. Dan sebaliknya, ketika seorang jauh dari Al-Quran, bahkan menentang Al-Quran, maka Allah akan hinakan sehina-hinanya. Maka oleh sebab itu, momen Ramadan ini dan juga momen musabaqah tilawatil Quran ini harus kita jadikan momen untuk semakin dekat dengan Al-Quran. Tentu musabaqah ini bukan tujuan akhir, dia adalah jalan atau sarana saja. Kalau dijadikan tujuan akhir,
pagi setelah selesai tilawah Al-Quran. Tetapi kalau kita jadikan ini menjadi sarana saja menguatkan semangat kita berinteraksi dengan Al-Quran, yang belum bagus bacaannya seperti para qari nanti berusaha bisa bagus. Dan itu dilanjutkan tidak saja pada hari ini, pada hari-hari berikutnya, pada 10 terakhir Ramadan, bahkan nanti di luar Ramadan. Kalau itu mampu kita wujudkan, maka insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan bersama Al-Quran. Tetapi kalau kita berhenti berinteraksi dengan Al-Quran, mencukupkan Al-Quran hanya pada beberapa malam Ramadan, kemudian kita simpan lagi Al-Quran di lemari kita, dan kita keluarkan nanti di Ramadan tahun depan, khawatir kita jauh dari rahmat Allah. Dan lebih dari itu khawatir kalau saja Allah hinakan kita ketika kita tidak dekat dengan Al-Quran. Inilah sedikit tausiah yang kita sampaikan terkait dengan Al-Quran. Semoga momen Ramadan yang dikenal dengan Syahrul Quran dan juga musabaqah ini memberikan makna dan efek yang lebih besar setelah ini, efek yang baik dan positif, terutama kaitannya dengan interaksi kita dengan Al-Quran, baik membacanya, mempelajarinya, menghafalnya. Apalagi kita lihat bagaimana animo yang semakin baik di masyarakat dari sekecil anak-anak sudah belajar membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Kalau di tempat lain mungkin sudah ada yang sangat maju. Kita lihat ada beredar di medsos di sebuah tempat di Jawa Timur, di Magetan, sebuah pesantren yang mereka itu sholat tarawihnya dari sholat isya itu sampai menjelang subuh khatam 30 juz. Khatam 30 juz. Dulu saya membaca kisah bagaimana Imam Syafi'i selama Ramadan itu khatamnya 60 kali, artinya 2 kali sehari. Dulu rasanya khayalan, tetapi hari ini ada. Tidak di negeri Arab, masih di Indonesia. Dan 2 malam yang lalu saya ceramah di salah satu masjid di Padang. Imamnya, yang jadi imam tarawih itu bacanya bagus. 1 rakaat dia baca setengah halaman, bacanya bagus, suaranya bagus. Setelah selesai saya berbicara. Masih muda, masih sangat muda. Saya tanya, masih kuliah? Enggak, Ustaz. Saya sebelum pondok di mana? Di Temboro, di pesantren yang viral. Jadi langsung bertemu dengan santrinya. Di situ santrinya ada lebih 20.000 yang putra saja. Dan di masjid itu ada beberapa kelompok salat tarawih. Jadi ada yang 1 juz semalam, itu biasanya masyarakat di sana ikut. Ada yang 5 juz, mungkin santri baru. Yang khatam 30 juz semalam itu ada beberapa kelompok. Dan itu mereka sudah biasa karena santri di sana setahun sudah 30 juz semuanya. Jadi yang jadi makmum itu sambil mengulang hafalan juga mendengar. Dan santri di sana berasal dari Asia Tenggara, dari Malaysia, dari Brunei, dari Vietnam, dari Thailand, dan seluruh Indonesia. Dan yang menariknya ketika saya tanya dari Indonesia ini dari mana yang paling banyak? Kata beliau dari Sumatera Barat. Dari Sumatera Barat. Kata beliau dari dalam saya itu ada orang itu berbondong-bondong ke sana. Banyak. Jadi yang putra saja 20.000 lebih, yang putri itu sebanyak itu. Kata beliau, imam ini, kalau yang belum sempurna mondoknya di situ 10 tahun. Itu bukan Al-Quran saja. Kata beliau, hafal Sahih Muslim, hafal Nasai, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Kutub Sittah. 6 kitab hadis besar-besar itu hafal oleh mereka. Jadi dulu ketika membaca ulama dahulu, misalnya Imam Asy-Syafi'i lahir di Gaza, kemudian belajar ke Mekah, kemudian belajar ke Madinah, belajar ke Imam Malik. Sebelum dia belajar ke Imam Malik itu sampai dari Madinah, dia sudah hafal kitab Imam Malik Muwatta. Yang tebalnya juga setebal Al-Quran ini. Dulu kita bayangkan sesuatu yang hanya orang-orang tertentu, hanya di negeri Arab saja. Rupanya tidak. Di negeri kita pun sudah ada. Kemudian itu pula nanti ada pesantren, ada pondok di Sumatera Barat ini, bahkan mungkin di negeri Agam ini yang juga lahir nanti
Semoga apa yang kita sampaikan itu bermanfaat dan sekali lagi menjadikan kita semakin dekat dengan Al-Quran. Demikian saja. Jika ada salah dan juga saya mohon maaf, dan kepada Allah kita minta ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita dengarkan sambutan Gubernur Sumatera Barat sekaligus pembukaan acara MTQ Lomba Eksternal Panitia Amal Ramadan 1443 Hijriah tingkat Alat Timur dan Bukit Tinggi. Kepada Bapak Haji Mahir ISD, disilakan. Tapi, Mik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini lalu boleh pulang sendiri, semangat saya, langsung pagi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur la ilaha illallah wa syukur anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, yang sesama kita hormati Bapak Bupati Kabupaten Agam, Bapak Dr. Andri Warman, beserta dengan seluruh jajaran OPD Agam yang hadir pada hari ini. Dan juga ini ada teman saya dari Kadepak Tenaga. Dulu di Padang ini pindah ke pengalaman. Ustaz Dr. Marjanis, terhadap Marjanis. Selanjutnya yang kita hormati Ibu Camat. Ibu Camat ini pernah ketemu dengan saya jam 11 malam karena ingin merespon apa yang diharapkan masyarakat untuk segera membangun jalan bypass. Terima kasih Ibu Camat. Dan juga ini oleh Nagari Berangua ya. Beserta dengan seluruh perangkat negari yang hadir pada hari ini, dan selanjutnya ini Mama, Alama, Pandai, Ibu, Rekan dan Gus Masjid Jami dan terkhusus yang kami sayangi dan kami cintai, anak kami yang hadir pada malam hari ini. Tadi disampaikan oleh Ustaz Akmal bahwasanya saya akan memberikan hadiah. Ini hadiahnya depan sudah ada. Ini hadiah dari guru cuma ini Al-Quran, minta sepeda ya. Terus sepeda nanti setelah menjadi presiden. Jadi kepada anda semuanya yang SD, SMP, SMA yang hadir pada hari ini, nah sekarang berikan dia. Seperti kawan yang SD, mana SD? Seperti kawan yang SD, oh ya. Yang SMP mana SMP? SMP mana? Satu SMP. Yang SMA? Mana SMA? Kuliah pendidikan provinsi SMA dan Timur. Kalau Pak Kacabdin
Kalau di luar musajid ada faedah. Ya, dia yang ada pada dia itu yang berada dalam masjid. Kalau boleh kali di luar ada faedah. Kalau kurang diambil tambah seperti orang menjaga dia. Memang sengaja diniatkan untuk calon-calon presiden, calon-calon menteri, calon-calon gubernur, ya, akan datang. Ya. Nah, kemudian pertanyaannya sekaitan ini ceramahkan oleh Ustaz Akmal tadi. Makanya siaran ada yang perhatikan. Nah, kemudian bisa menjawab pertanyaan. Saya menjawab pertanyaan. Pertanyaannya sekait dengan ceramah kan oleh Ustaz Akmal. Kemudian yang disampaikan oleh Pak Bupati. Mulai perhatian sampai Pak Bupati saya minta. Kemudian ketika saya sampaikan pertanyaan, maka tunjukkan tinggi-tinggi. Nah, tinggi-tinggi. Siapa yang paling tinggi itu yang saya tunjuk. Kemudian jawabannya di depan di sini. Nah, jawabannya di depan sini, bukan di sana. Ini jawabnya di sini. Ya. Nah, itu syaratnya. Jadi yang untuk mendapat hadiah ini adalah yang berada di dalam masjid. SD mana SD? Negara SD mana? Oh ya, ya. SMP mana tadi? SMP, SMA. SMA? Nada SMA. Oh, berarti SD dan SMP. Baik, Bapak Ibu hadirin berhadir dalam kegiatan Safari Ramadan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berbeda dengan safari Ramadan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu sudah sepi Ramadan musajid balik ke Padang. Kalau kini tak, ya. Kalau kini, ya, rombongan provinsi tetap di Kabupaten Agam. Mohon maaf Pak Bupati, ya. Rombongan nanti akan ada di Peternakan sampai subuh. Ya, maka nanti malam i'tikaf. Gitu. Jadi kami i'tikaf saja malam kadu. Ya, i'tikaf pertama di Pesisir Selatan. Nah, kemudian setelah itu ada kegiatan singgah sahur. Ya, kita akan mengunjungi, ya, rumah salah satu warga yang paling susah. Ya, saya tidak tahu di mana rumahnya, di panitia sama siapa. Dan kemudian tidak boleh tahu pula bahwa saya akan datang itulah rombongan gubernur. Terus tahu orang itu gubernur Tibo, nah, pasti repot sih. Tidak boleh tahu. Kalau tahu tidak jadi. Kalau tahu tidak jadi. Membatalkan. Tidak boleh tahu. Nah, kemudian setelah itu kita subuh di masjid. Ini ada di Agam. Dan kemudian setelah itu baru kita kembali ke Kota Padang. Itu Pak Bupati. So, setelah kalau seandainya sudah wirid, sudah perjalanan balik ke Padang, tiba nanti jam 1, jam 2. Apa yang jagonya? Kalau balik apa? Ya, nah, setelah ditimbang-timbang rancang lalu di daerah. Nah, kemudian setelah istirahat, kemudian nanti bisa salat malam, ya bisa i'tikaf, bisa baca Al-Quran, bisa zikir. Kemudian setelah itu, ya kita akan memakai ibadah. Jadi mohon maaf Bapak tidak lama kami di Peternakan. Untuk itu aku akan perkenalkan Bapak Ibu rombongan dari Provinsi Sumatera Barat. Yang pertama tadi, ya Ustaz
Dan kemudian bersama kita yang mewakili Kanwil Kementerian Agama, yaitu Kabid Quraisy Bapak Haji Rizwan MA. Silakan Pak Haji. Salam. Sekalian, langsung kampung. Guys, calon kawin ke depan. Kemudian selanjutnya berbahagia Kepala Stasiun TVRI Sumatera Barat. Bapak Bagus M. Yusuf, ya Sumando Sarawak. Beliau ini luar biasa. Ya. Kemudian selanjutnya hadir bersama kita dari Basnas Sumatera Barat. Ya. Bapak Mendianto Korban. Jadi insya Allah nanti Basnas akan memberikan bantuan kepada rumah yang kita kunjungi itu sebesar 25 juta. Terakhir kan nanti kalau bisa menjelang krisis. Semoga kita kunjungi rumah yang paling susah. Kalau ada ibu barangkali mungkin mengajar di media sosial, ketika kita ada sampai menangi, oke. Menangi tetap ayah mau punya rumah. Nah itu yang akan kita lakukan. Jadi itu dana dari Basnas. Jadi Basnas ini adalah dana yang dikumpulkan dari zakat ASN Provinsi Sumatera Barat. Itu makanya ASN itu kalau tinggi gajinya, ya, maka banyak zakat. Berat target tahun ini Pak 30 miliar. Kenapa Pak? Nanti buat mainan TPP-nya nanti tambah. Sebenarnya TPP apa kalau itu di pegawai provinsi gue yang bilang ya membayar zakat semuanya membayar zakat. Ya. Kenapa? Karena pesan-pesan amal zakat itu harus diambil khus min amwalihim. Saya mau ambil gubernur mau. Ya, harus syarat kalau dikelola dan dikembalikan kepada rakyat. Kemudian hadir bersama kita yaitu pimpinan Bank Nagari, orang Yahudi, yaitu Pak Sania Putra. Dia kurang lebih tinggi, lahir lebih tinggi Pak, lahir lebih tinggi. Ya, kakak beliau tahu. Direktur Keuangan itu. Ini yang banyak titik, lihat dong. Bahkan untuk Nagari itu baru hampir ratusan miliar lebih. Ratusan miliar. Kemudian hadir sama kita Pak Tasman, pimpinan cabang Bukitiri. Nah, Tasman. Kemudian Ibu Santi Dewi Fauzi, pimpinan cabang Lubuk Pasung. Nah. Kemudian Pak Heri Fitrianto, pimpinan cabang Syariah Padang. Saya Padang Pak. Hampir kurang. Banyak senyum kali ini semua. Kenapa banyak yang masuk? Kenapa ada Pak? Nah banyak dibagi masyarakat Pak. Bank Syariah yang sekarang ini sedang persiapan konversi ke Syariah. Pak Bupati sudah sampai setuju apa jadi keluar. Sampai setuju untuk memindahkan ke Syariah. Jadi ibu pindahlah yang rekeningnya ke Syariah ya, supaya berkah. Ya, berkah. Nah, itu Bupati. Kemudian hadir bersama kita Kepala Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang
Dia itu dari Pak Insinyur Dedi Rinaldi. Jadi Kabit Bina Marga di bagian jalan. Cuma banyak membangun ya bebas ya, bebas. Cuma harga tanahnya mahal kan, lebih mahal di tanah dari berjalan lain. Apa cerut? Ya tak apa itu ya bu. Ya aku membeli tanah dari berjalan. Semua kalau mahal banyak, kalau dia flyover ya, flyover sektor miliar. Tapi kalau apa bypass itu berapa kira? Itu fisik tanah. Nah, jadi ada 300 miliar lagi. Ya, mana-mana orang jual itu. Nah, kenapa aku pikir ada flyover kan? Jadi kalau di kampung tanahnya biar lama lebih bayar dan biar jalan selesai. Kemudian Bapak berbahagia, tadi bersama kita Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nagari. Assalamualaikum. Ini Pak Amasrul. Nah, ini Pak Wali urusan Nagari beliau. Jadi ada masalah saya konsultasi di samping Jo di Dinas PLD Kabupaten. Kalau tidak salah saya badan polisi, tapi kalau salah saya di Kabupaten, tidak usah lapor polisi. Tapi yang jalan dia ada masalah. Nah, itu betul itu. Jadi karena memang ada 30 orang Bali Nagari yang bermasalah. Ya, nah, betul. Kita menginginkan itu. Nah, itu makanya kalau ada yang ragu konsultasi. Kemudian Kepala Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura. Saya mau pilih. Ayo Pak. Kepala OPT ya Pak. Kemudian ada kita Kepala Bapeda Provinsi Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ahmedi Iswandi. Urusan Badan Perencanaan Pembangunan. Kemudian Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Dr. Nespardius Pendidikan. Kemudian hadir bersama kita Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Kesra. Irsad ini orang yang paling baik dalam rombongan kita. Ya, kalau saya boleh pakai semua, kalau saya di ya ke sekolah orang susah, maka boleh bantu lah. Tapi kalau pakai semua laporan, kita mau pakai apa? Jangan dong, membawa kita ke seluruh itu makanya beli jago ya dong. Dan selanjutnya adalah Kepala Biro Administrasi Pimpinan Aktif. Naik Frizon, ya. Jadi beliau adalah Administrasi Pimpinan. Kemudian Biro Umum, beliau sama kita. Pak Sefdino. Nah kemudian ada dari peliputan dan juga untuk tim yang lain. Itulah di antara rombongan. Dan juga hadir bersama kita ini anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Anggota DPRD itu. Pak Trian mana? Nah, Pak Adina mana? Nanya. Wah. Ya. Ya kalau tadi sapi kan ada DPRD, ya. Bisa ada ketuanya baru anggaran ada ketuanya. Ya, di tempat lainnya kan. Lambengnya itu baru bisa ya. Ya asli penambah. Ya, bisa pilih lewat. Perhatian masyarakat, yang masyarakat. Tapi kalau nama masyarakat nggak sampai.
Ya, kalau dia mau serahkan ke beliau. Ya. Kemudian juga hadir bersama kita ini tim percepatan Sumbar Madani. Ini Pak Zul. Ini khusus menangani tentang pariwisata. Ialah sehari-hari wisata. Pokoknya disarankan. Jadi kalau gagal wisata hanya menjawab. Ya, itu pokoknya gajinya saya. Ya. Jadi itu berbagai rombongan yang hadir bersama kita pada hari ini. Dan sengaja aku sampaikan, ya supaya nanti, ya nanti ada mau bertemu, merusak apa semacamnya kepada yang bersangkutan. Ya, sehingga nanti urusan-urusan masyarakat, ya maka bisa dikomunikasikan, bisa dikonsultasikan kepada yang bersangkutan. Tidak mesti melihat misalnya, maaf, ya. Hadir bersama kita adalah catat saudara, Direktur Rumah Sakit Ahmad Muhtar, Dr. Didi Busril, ya. Ini Direktur Rumah Sakit Muhtar. Akhir kerja beliau adalah Direktur Klinik Klinik Eksekutif Arjalan. Nah, itu di Komangke, kalau jalan eksekutif. Target paling berat. Insya Allah tinggal masuk juga. Ya, Pak Dedi, Pak Dedi, kalau dibantu juga, ya kayak lebih tinggi. Doanya begitu. Ya, capek pada dia supaya capek. Listrik tadi masuk ada Pak Busril. Tinggal ini laku lebih. Kemudian yang basement lah di operasikan ruangan ada pelori, adalah tinggal memindahkan, tinggal dipukul. Ya sehingga nanti ya klinik eksekutif itu akan berjalan. Sehingga berobat ke Ahmad Muhtar bisa dengan rumah sakit yang lebih baik, ya lebih bagus, ya dengan penerapan yang bagus, ya yang ada bangun sejak tahun 2019. Ya, jadi kita manfaatkan 2022 ini. Ya. Jadi kalau nggak jalan nanti mau berhenti boleh. Insya Allah. Ya, so ada profesi saling membantu semuanya. Nanti kalau kurang pikir, bagaimana Pak? Sini, ya boleh proper dulu baru. Nanti izin berbeda. Jadi itu Bapak Ibu diranya maksudnya, dan hari ini sengaja kita hadir bersama-sama ya dalam rangka silaturahim dengan Bapak Ibu di Padang Luar khususnya dan Kabupaten Agam umumnya. Kenapa? Karena memang dalam kelancaran pembangunan di Sumatera Barat ini tidak selesai oleh gubernur saja. Bagaimana hebatnya gubernur berkesaksian tanpa didukung oleh OPD, tanpa bersinergi dengan kabupaten kota dan juga masyarakat tentunya. Dia menyampaikan ada beberapa program akan dilakukan di Padang Luar itu di Kecamatan Banampu, Jadi antaranya lah kaitannya masalah pasar, masa Padang Luar yang akan dirapikan, kemudian tanah PJKA yang akan dipinjam dan sesuatu. Nah, sehingga memang pasar Padang Luar lebih bagus dan kemudian akses jalan bypass itu lancar, sehingga memang ada alternatif. Nah, orang baik orang luar, orang memang Kemanggale, makan sayur, segala macam. Karena oto nanti buat oto dan kawan mau sayur kata dan kemudian sebagainya nanti akan ada alternatif. So kini jalan Padang Bukit Tinggi ke berbagai sudah sangat produktif. Biasa sangat produktif. Apalagi suatu orang 1.800.000, itu kurang 2 juta orang mengawalkan pulang kampung Arayo Idul Fitri. Sehingga kita beberapa kali rapat, ya, bagaimana untuk menurunkan dinas-dinas
dan kemudian juga dengan balai-balai ya, dalam rangka untuk merapikan daerah-daerah di Sumatera Barat ini, jalan-jalan, jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten kota, maka kita benar jalan alternatif kita siapkan. Ya, jadi banyak orang tiba ke Sumatera Barat, maka kita persiapkan. Apalagi tahun 2023 besok, ya itu akan menjadi tahun kunjungan untuk Sumatera Barat. Ya, tahun kunjungan Sumatera Barat yang itu programnya yang kita buka namanya adalah Visit Beautiful West Sumatera 2023. Tahun kunjungan Sumatera Barat tahun 2023, tahun 2022 ada test case-nya. Nanti kita cari nanti di mana kekurangan, di mana yang sempurna apa nanti, ya kita benahi nanti di tahun 2022 ini perubahan nanti, dan kemudian juga ada menjelang tahun baru, sehingga tahun 2023 maka pelayanan kita di Sumatera Barat akan lebih baik lagi. Itu makanya bahagia, ya. Objek-objek wisata dirapikan. Kemudian tidak boleh nanti parkirnya ya tidak terkendali. Kemudian restoran-restorannya juga begitu. Jangan orang bertipu, nyoba bahasa Indonesia terus. Nah, kesempatan kan. Sesuatu orang waktu, ya atau dengan lama orang kampung kesempatan lebih boleh. Atau ada 50.000 diminta hanya 20.000. Minta parkir. Ya itu akan menyebabkan efek tidak bagus untuk wisata kita. Itu nanti itu akan kita awasi, dan kemudian kepada restoran-restoran itu juga kita harapkan dan bisa menampilkan harga daripada menu-menu yang ada di restoran. Ya, ini yang kita buat. Namun silaturahmi ini berbahagia, ya kita lakukan dalam rangka untuk membangun komunikasi seperti yang sudah oleh Pak Wali Nagari ini Wali Nagari. Ada beberapa permasalahan yang akan bisa sikapi, baik di pemerintahan Nagari sendiri ataupun juga dalam kegiatan-kegiatan. Alhamdulillah, tadi lo cerita ya bahwa yang pada sarok di pasar Padang Buah itu 5 balai ton sari. Aiko Pak Bupati itu dibawa beliau ke Paipungguah saroknya, abarang posnya, patang 3 hari boleh ke sampah. Kalau penuh di bungkusnya, maka kita akan merencanakan melalui PMD nanti itu melatih pemuda-pemudi yang ada di Siko, ya sampah organik tadi sayur-sayur tadi itu bisa diolah minimal 3 olahan. Nah pertama bisa dibuat menjadi pupuk, namanya pupuk organik. Nah kedua bisa dijadikan sebagai pakan ternak melalui fermentasi, ya sehingga untuk menyabi itu perlu dirai. Nah bisa dengan fermentasi. Kemudian yang ketiga itu bisa dengan sebagai media budidaya untuk ada sejenis binatang namanya maggot. Awali. Jadi paling kurang 3 bisa digunakan sampah organik. Jadi tidak terbuang percuma. Maka itu nanti melalui PND, melalui dinas KLH, ya dan lingkungan itu, dinas lingkungan hidup bisa dilatih pemuda-pemuda yang berisiko, ya kawali, dan kemudian nanti dibantu dengan peralatan pencacahannya, dan kemudian nanti ya bisa digunakan untuk 3 produk tadi. Lalu mengunjungi satu daerah di Riau, yaitu di Kampar, dengan ukuran 10 kali 10, ya mantan Bupati Kampar namanya Pak Jeffrey Nur, ya itu membudidayakan maggot. Maggot itu sejenis ulet itu bisa untuk makan ayam, bisa untuk makan ikan, ya dan kemudian juga kabarnya bisa jadi untuk kosmetik, dikalikan di tapuan, ya banyak turunannya. Itu dengan ukuran 10 kali 10 meter, satu lapis yang bisa dapat sehari 2,4 juta. Jadi ukuran 10 kali 10 ruangannya untuk membudidayakan itu
makanya mendapat setiap hari 2,4 juta. Dan dalam ruangan yang 10 kali 10 tadi bisa dibuat sampai lengket 5 lengket. Ya, karena tampaknya itu tidak terlalu tinggi. Ya, nah apa sih itu? Bayangkan kalau misalnya dibuat 5 lengket, berarti lebih 1 juta sehari. Bagi ladang kita jadi gubernur tuh. Ya, 300 juta sebulan. Mana kadang ada gaji apa? Direktur rumah negara itu. Jadi cukup menjanjikan. Nah sehingga ini, kemudian kotorannya bisa dia pupuk, ya, kemudian mangkoknya bisa dijual, bisa dikalikan, dipakan ikan dan lain-lain. Dan bahkan kini mangkok itu ada ekspor. Nah itu makanya nanti itu yang akan dilakukan nanti dalam rangka pemanfaatan sampah organik. So, mungkin sampah itu mungkin yang paling banyak saat proses sayur ya. Nah proses itu berbahagia. Nah ini yang kita latih. Nah ini nanti dengan PND, dengan lingkungan hidup, ya, nanti akan kita latih dan kita bantu dengan peralatannya. Tinggal nanti mencari lokasi, ya, lokasi lahan. Tidak perlu kadang-kadang. Nanti ada untuk tampil menjual mementanaan lalatnya, langaunya, dan tanggal langau tadi itu yang digadang. Nah, kemudian untuk pakan ternaknya. Nah, di bawah itu berbagai itu. Di permasalahan yang ada di padang luar, maka kita jawab dengan kegiatan program itu. Ya, dan juga permasalahan transportasi tadi. Ya, tadi ketika aku kasih tadi dari anak Bang Putih tadi. Nah, kalau tidak pakai operator tadi mungkin kelamit di Bosibo. Kenapa ada auto rusak? Ya, jalan ketek. Ya, nah itulah semua dari sini untuk masuk di sini masuk. Ada operator baru tadi bisa masuk. Ya, kalau tidak barangkali mungkin katakan masuk. Mungkin sudah isya Bosibo. Ya, karena sempitnya dan badan kecilnya akses dan badan terganggu dalam. Nah ini permasalahan-permasalahan yang harus kita jawab dan kita selesaikan. Jadi berbahagia itulah beberapa hal dan kemudian juga permasalahan-permasalahan yang lain. Ya, karena memang ya, bisa agar dilalui tol ya Pak Bupati. Tol ya. Nah pas itu nanti insya Allah berbahagia ya. Tol insya Allah akan dilanjutkan pembangunan dari Pekanbaru, Brebes, Riau jadi mau ke kota. Ya, nanti akan dilanjutkan nanti sampai ke Agam, sampai ke nanti ke Prambanan. Ya, dan Batang lagi itu apa kita bicarakan tentang trase untuk tol. Nah, maka itu kita berharap nanti di mana di Kabupaten Agam dilewati nantinya, maka kita harapkan Bapak Ibu itu bisa memberikan dukungan. Ya, kamu berharap ada lagi yang masalah setuju dan setuju dengan soalnya bahwa itu akan menguntungkan untuk kita semua. Ada permasalahan nanti kita carikan solusinya. Ya, dan solusinya nanti kita buat nanti kalau ada daerah yang dilewati, maka kita bangun nanti namanya adalah apa namanya? Rest area. Rest area. Kita bangun rest area. Ya, dan kemudian juga nanti kita bangun nanti exit tolnya di sana. Gitu Pak. Nah, sehingga nanti akses itu akan terbangun. Ya, jadi insya Allah, di sekarang ini kita bicara masalah solusi. Ketika kita main bersama dengan suatu konsep, apa masalah kita jawab dengan solusinya. Nah, diantaranya dengan cara seperti itu. Nah, yang mengharap, ya, tidak ada lagi perdebatan tentang kita di Sumatera Barat ini malu. Sepatah Bupati Kota ya Pak Menteri dan termasuk Pak Bupati juga hadir bersama. Ya, tol itu bukan masalah keinginan kami. Kami hanya membantu keterangan mereka, tapi tergantung kepada keseriusan kita dan kesediaan kita. Tergantung itu. Kalau kita selesai sedia, ya, maka itu nanti dari menteri akan mendatangi. Apalagi menterinya adalah Sumanto orang kita.
orang Minang. Kan itu komitmennya, malu juga. Itu makanya kita harap ya pada siapa saja di Sumatera Barat, ya ayo kita berpikiran maju. Kalau ada masalah kita carikan solusinya. Ya, kalau masalah kita cari solusinya. Nah sehingga ya so nanti sayur dari Padang Luar Kelurahan yang ke Pekanbaru, ya sampai ke Kepri, ya, lancar nanti. Yang biasanya Bukit Tinggi ke Pekanbaru itu atau 5 jam, ya akhirnya bisa 2,5 jam. Kemudian sampai ke Dumai 1,5 jam ke Pekanbaru, berarti lebih kurang 5 jam lah sampai dari Siko ke Pekanbaru. Sehingga malam yang saat pagi lah tiba di Dumai, kalau dulu lah tiba di Kepri pagi. Sehingga sayurnya dalam keadaan segar. Ya, kalau bisa masuk ke Singapura dengan lain. Kan itu yang dikeluhkan oleh orang-orang luar kan. Ya Pak Wali, nah boleh. Malam-malam Pak Wali kok jadi camat gitu. Di kantornya baru sebulan mau jadi gubernur. Ya, sebulan langsung oh, jadi malam kali itu. Terus jangan bulan sekali gitu. Nah itu diceritakan masalah-masalah itu. Nah waktu itu kita jawab masalah itu. Itu yang di samping itu berarti itu akan memperlancar orang akan laut ke situ. Ya, kenapa? Karena objek wisata itu ada di Sumatera Barat. Nah biasa 6 jam dari sini ke Padang. Ya, ke Bukit Tinggi. Habis itu hanya 2,5 jam sampai ke situ. Sudah Jumat bangkit, kemudian mau balik ke sampai situ. Asal sampai situ. Ya, rasanya biasanya orang terbaru itu ada di Sumatera Barat itu Jumat malam dan kemudian sampai hari Ahad sore, lalu balik ke Baru. Ya, jadi karena tadi semuanya akan lancar. Ya, dan itu juga akan membantu akses ya di masukin agama dan negara lain. Jadi kepada bahagia harapan itu ketika suatu kebijakan dilakukan pasti ada masalah. Maka ketika ada masalah, ayo kita carikan solusinya, kita carikan jalan keluarnya, ya jalan keluarnya. Ya, nah, sehingga memang dengan dan insya Allah kita juga sedang merencanakan untuk reaktivasi kereta api. Tahun ini orang dapat Sumatera 270 miliar untuk reaktivasi kereta api. Tambah 20 miliar dari Aswalunto, Moro Kalapan. Berarti ada 300 miliar lebih kurang. Itu petinya mengendari dari Sumatera Barat. Ya, hanya akan membenahi nanti jalan kereta api dari Padang sampai ke Pariaman dan bahkan matang dari Bupati Pasaman Barat diminta disambungkan. Nanti bisa semua sampai ke Sumatera Utara. Karena pada jalan yang ada kini itu kan memadai. Ya. Nah, kita juga berharap nanti ya ini baru luas-luas. Ini awal dari Padang sampai ke Istana, dan kemudian dari Timur Pelabuhan ke Solo, kemudian si Junjuang nanti sampai ke Lokas itu di Riau, kemudian nanti sampai ke Padang Panjang. Nah, seperti itu menjadi angkutan pariwisata. Nah, mudah-mudahan nanti dari Bukit Tinggi ke Bulu bisa kita aktivasi. Mungkin kalau yang di Agam dari Padang Panjang mungkin kita kembali. Ya, tapi mau nggak mau biaya mengaktifkan kereta api jauh lebih murah dibandingkan dengan membuat jalan jauh lebih murah. Nah, jadi itu berbahagia ini akan ke depan. Ya, karena itu juga masukan dan kemudian juga usul-usul dari banyak pihak. Ya, sehingga nanti lebih lancar, sehingga jalan bisa bertahan. Ya, ini sadonya di jalan raya. Ya, muatan barang-barang yang barik-barik jalan raya sehingga kerusakannya cepat. Ya, tapi kalau ada kereta api ya yang dia bisa mengangkut barang jumlah yang banyak, ya jarak yang jauh, maka itu akan meringankan dan kemudian juga akan mengurangi beban jalan. Ini yang sudah
kembali kepada perhatian dari kami. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Oke itu iya. Lanjut pertanyaan. Sebutkan judul ceramah daripada Ustaz Akmal. Tunjukkan. Ini lagi. Saya mau coba Salwa. Ya, yang sebut dulu. Kemudian yang kedua, pertanyaannya, sebutkan ya satu dari 3 poin yang disampaikan oleh Ustaz Akmal. Maju. Yang 3, pada ini 3 orang. Ya. Yang 3. Tiga. Ya sini. Tegak ke tengah. Jangan. Silakan. Ada lagi? Bisa? 1, 2, 3. Bukan. Khasaisul Quran ya. Khasaisul Quran. Kekhususan Al-Quran. Ya, ada 3. Ya, ini baru 1. Ke tengah. Ya, ada 3. Coba, ada yang bisa? Ayo. Ada di sini. Oh, bersih ya macam. Laki-laki apa? Laki-laki gagal para bina laki-laki. Ya. Ya, 3 cek lagi. Mana? Ada lagi ada? Ada? Dia ada 3. Ya. Ada? Ada? Halo dia. 1, 2, 3. Kubu Arif. Nah, kalau enggak saya ganti pertanyaannya. Sebutkan pesan-pesan Pak Bupati dari Rosa. Apa pesan Bupati? Karena ini dana kasih Bupati. Bupati kalau banyak juga kasih kok, ya kan? Namanya dia sambutkan, ini tidak. Apa berpesan Bupati tadi? Sebutkan satu saja. Satu saja pesan. Maju. Nah, ada? Ada juga? Apa pesan Bupati di banyak sampai Bupati tadi? Nah, ada? Nah, ada itu cukup. Ya, saya nama tadi Salwa, alhamdulillah. Kelas sekolah? Kelas 1. Cito-cito? Kejadian itu? Dokter. Alhamdulillah. Ya, saya nama Salwa, alhamdulillah. Kelas sekolah? Anak SD, cito-cito jadi dosen apa? Dosen dokter, dosen teknik, ya, dosen presiden, dosen pemerintah, ya, dosen ekonomi, pertanian, apa ekonomi, apa dosen apa? Dosen akidah tauhid. Wes. Sama. Akidah tauhid di masjid kawin bisa masuk ke pesantren, kemudian masuk kawin sampai ke Mesir, sampai ke Timur Tengah nanti. Nah, kalau Raja Sofa, satu juz. Nah, kalau bisa 20 juz mungkin ke Madinah. Insyaallah kita sedang membuat kerjasama dengan Madinah. Ya, kemudian insyaallah kemarin saya beberapa kali ketemu dengan Dubes Arab Saudi. Dan selanjutnya kerjasama adalah akan membangun sistem provinsi antara Sumbar dengan Madinah. Karena juga kita akan termudah mengirim ke Madinah. Insyaallah bisa dari dosen kita ya, yang akan menggantikan Ustaz Akmal bersama. Saya mau Askia, alhamdulillah. Kelas sekolah kelas 5, cita-cita keilmuan, ilmu apa? Ilmu apa? Ilmu tentang jalan, Alam. ilmu tentang tumbuh-tumbuhan, ilmu tentang mineral, ilmu tentang langit, Ilmu agama.
Ilmu Nah, agama. langit. Apa berarti angkasa? Yang bisa di Antariksa. ya, kan? Menyebutkan tentang apa? Galaksi Bima Sakti, kemudian tentang peredaran bumi dan lain-lainnya. Alhamdulillah, insyaallah. Ya, baik. Nah, nanti caranya ya baca Assalamualaikum kuat-kuat. Kuat-kuat baca Assalamualaikumnya. Kemudian sebutkan namanya, kemudian kelasnya, kelas berapa sekolahnya, dan sebutkan cita-citanya. Cita-citaku mau menjadi ahli astronomi, ya, menjadi ahli angkasa, tidak menjadi ahli agama, tidak menjadi dokter. Ketika Allah mengingatkan cita-citanya, tolong diaminkan untuk kamu. Amin. Gitu, insyaallah. Ya, bisa? Jadi karena pertanyaan tadi, ya coba Salwa, quick. Assalamualaikum. Terus sampai nama saya Salwa kelas satu. Cita-citaku mau menjadi dokter, buat. Cita-cita. Nah, silakan sebut apa judul ceramah Ustaz Muhammad. Apa? Praktek khususan Al-Quran. Nampak bakat jadi dokter, Pak. Alhamdulillah, luar biasa ya. Selamat ya Bu Dokter ya. Ya, silakan Ustazah. Jawabannya 1 dari 3. Al-Quran itu karim ya, karim luar biasa ya. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Azkia, kelas 5, cita-cita ilmu angkasa. Muat. Amin. Suka jawabannya. Mendapat pahala membaca Al-Quran. Mendapat pahala membaca Al-Quran. Apa lagi? Satu lagi. Ya. Satu aja, itu tambah. Apa kita baca? Kalau kita Ibadah. Al-Quran itu menjadi orang yang gimana? Ya. Benar ya? Orang yang mulia ya. Itu anak ini. Kau baca Jadi spion. mendapat bakat menjadi ahli ya. Ini hadiahnya yang mana? Hah? Ini? Ini? Mana? Hah? Hah? Rahasia? Ini? Mau Nah, semua. Tiga. Ya, satu aja. Kalau Bapak beli ketiga-tiganya gimana? Mau. Mau? Alhamdulillah. Selamat ya. Jadi belajarnya. Jusnya kasih buat tadi. Dengan siapa? Jusnya kasih buat tadi. Kasih kau Jus ya, buat tadi. Nenek, mana nenek Pak? Mana nenek? Oh, mana nenek? Jusnya kasih buat tadi. Nah Jusnya, kakak, mana kakak? Nama kakak. Oh dulu kakak. Opa. Jusnya kasih tadi. Ibu mana Bu? Alhamdulillah, kasih Bu. Ya serupa itu. Aduh, ya Bu.
anak di antara kamu saja jadikan subuh apa anak sering masuk ibunya baik jadi berbeda kan padahal luar ini luar biasa ibunya yang mengantar nanti salam sama bapak sama ibu ya di rumah ya aku salam dari Pak Gubernur ya silakan balik ya maaf ya baik itu untuk calon-calon presiden dan calon-calon nanti Amin. ini untuk Pak Bupati Nambung korong mana ya membuat desa untuk Pak Bupati Agam juga di kampung-kampung banyak saya ada jumlahnya 102 miliar Pak Bupati ya 102 miliar 9 kaki 49 juta jadi hampir 102 miliar gak bedanya lain nama tahu banyak saya oleh kalau Bupati lah setujui memindahkan kasnya tahu saya mungkin ada yang kadang-kadang sampai yang pertama untuk pendidikan ada 6,9 miliar untuk pendidikan untuk kesehatan ada 7,4 miliar kemudian untuk dari Kementerian PUPR ada 10 miliar dari PUPR. Kemudian untuk kelautan ada 6,8 miliar. Kemudian untuk perkintan 5,6 miliar. Perumahan, pemukiman dan pertanian. Kemudian untuk PSDA sampai balik 9 miliar. Kemudian untuk Bina Marga Karya itu dari 2,4 miliar. Dan kemudian dari Balai Sungai 9 miliar. Kemudian Dinas Perkebunan ada 2 miliar lagi. Itu yang kadang-kadang yang 3 miliar. Jadi totalnya adalah 100. Kalau di itu saya berarti saja lokasi itu ya. Insyaallah 2003 oleh kemana? 2003. Ya, Bukan saji itu yang manduan mudah-mudahan nanti dulu lokasi pembangunan jalan ya bypass dan kemudian nanti kemudian jalan ke Manggopo Pak Medi kalau pada Pak Medi jalan Manggopo ya Manggopo ke Penanggur ya dan kemudian mungkin jalan yang segera lebih jauh adalah yang Pantai ke alternatif ya dari Pantai ke Bukit Atik ya di apa di Marai ya mungkin segera yang alternatif dan kemudian juga Pak Bupati ada usulan dari yang punya hotel Maninjau jadi untuk menghindari kilometer sampai ada alternatif jalan yaitu sampainya nanti adalah ke Kampung Hamka ke Sungai Batang. Sungai Batang. Jadi itu jalannya lebih kurang 8 sampai 10 km untuk menghindari kilometer sampai. Nah mungkin setelah kita cari petanya itu nanti dari nomor pagi, ya. Nah itu akan alternatif. Itu di antara mungkin nanti Jawa Bupati yang mencari nanti alternatif itu. Sehingga nanti meninjau lebih lancar. Jalan kilometer sampai di foto yang turun ke situ sangat bagus. Jadi mudah-mudahan itu berapa. Nah kemudian untuk ngurus saja. Dari Pak Kanwil Kemenak, silakan Pak Kanwil diserahkan. Ini ngurus masjid. Ya silakan Pak. Ya. Video apa? Ini ya, kena dulu ya, ya ini adalah Al-Quran ya dan Pak Bos tadi ya, insyaallah mengambil Pak Monggo
Saudari Bang Lakari. Silakan Pak. Itu